berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Ambisi Hansi Flick kembangkan darah muda Barcelona. Hansi Flick antusias membesut pemain-pemain muda kepunyaan Barcelona. Pelatih anyar Los Culés itu ingin mengembangkan kualitas Lamine Yamal CS lebih dalam. Lionel Messi dan Luis Suarez lewatkan laga MLS All-Star. Lionel Messi dan Luis Suarez dipastikan melewatkan pertandingan MLS All-Star versus Liga MX All-Star. Faktor kebugaran menjadi penyebabnya. Laga MLS All-Star versus Liga MX All-Star akan digelar di Lower.com Field, Columbus, Kamis 25 Juli pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih timnas Inggris U21 dianggap cocok gantikan Southgate. Banyak nama yang disebut-sebut jadi kandidat pengganti Gareth Southgate, tetapi ada yang menyarankan timnas Inggris merekrut pelatih tim U21 Lee Carsley. Gait bek muda Amerika Serikat, Chelsea datangkan pemain ke-6 musim panas ini. Chelsea terus bergerak di bursa transfer musim panas ini. The Blues baru saja merekrut bek muda asal Amerika Serikat menjadi pemain ke-6 yang didatangkan. Menurut laporan, Chelsea harus merogoh kocek 8,6 juta pound sterling untuk memboyong Willy. Pemain Amerika Serikat itu dikontrak sampai 2030 dengan opsi perpanjangan. Mau beli Ederson? Siapkan 838 miliar rupiah. Ederson diklaim sudah siap pindah ke Al Ittihad dan akan jadi kiper dengan gaji tertinggi di dunia. Masalahnya, sampai saat ini belum ada tawaran yang memuaskan City. Sebab City kabarnya baru akan melepas Ederson jika ada tawaran mencapai 40 juta pound sterling atau sekitar 838 miliar rupiah. Manchester City bidik Donnarumma andai Ederson cabut ke Arab Saudi. Manchester City terancam kehilangan kiper mereka Ederson yang diisukan pindah ke Arab Saudi. The Citizen membidik Gianluigi Donnarumma sebagai penggantinya. Donnarumma kabarnya tertarik berkarir di Premier League, tetapi untuk sementara ini dia memprioritaskan PSG. Hal itu disampaikan agennya Enzo Raiola. Ten Hag sesumbar hanya kalah dari Guardiola di Inggris. Erik Ten Hag membanggakan pencapaiannya di Manchester United. Dia mengklaim prestasinya hanya bisa disaingi Pep Guardiola di Inggris. Dear Tottenham, rekrut saja Marcus Rashford. Tottenham Hotspur disarankan merekrut Marcus Rashford musim panas ini. Pemain Inggris itu dianggap lebih cocok dengan Ange Postecoglou daripada Erik Ten Hag. AS Roma bikin transfer Calafiori ke Arsenal kian rumit. Muncul lagi satu masalah baru terkait proses transfer Riccardo Calafiori ke Arsenal. Ini disebabkan urusan lama yang belum tuntas dengan AS Roma. Loh, kenapa? Menurut La Gazzetta dello Sport, AS Roma masih punya hak dari 50% hasil penjualan Calafiori ke Basel pada Agustus 2022. Kane absen tur pramusim Bayern, gagal reuni dengan Spurs. Gagal sudah rencana reuni Harry Kane dan Tottenham Hotspur. Penyerang Inggris itu dipastikan tidak akan ikut pramusim Bayern Munich. Kane baru saja selesai membela timnas Inggris di Euro 2024
dan lagi menjalani liburan. Bayern ingin membiarkan Kane berlibur lebih lama mengingat dia juga mendapatkan cedera punggung sesaat sebelum Piala Eropa dimulai. Bayern Munich kirim peringatan untuk Leverkusen jelang musim kompetisi baru. Bayern Munich siap bersaing untuk merebut kembali gelar Bundesliga dari tangan Bayer Leverkusen di musim kompetisi yang akan datang. Presiden Die Roten Uli Hoeneß mengakui bahwa Leverkusen akan jadi lawan yang tangguh. Saya yakin Leverkusen akan tampil semaksimal mungkin musim depan, tetapi Bayern Munich akan berjuang lebih keras. Satu hal yang pasti, akan ada serangan balasan dari FC Bayern, tegas Hoeneß. Al Ittihad rekrut Moussa Diaby. Raksasa Liga Pro Saudi Al Ittihad tampaknya melakukan kepindahan besar lainnya dengan merekrut Moussa Diaby dari Aston Villa. Menurut Fabrizio Romano, pemain sayap Perancis ini akan meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan klub Timur Tengah tersebut. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, menunjukkan bahwa klub tersebut mungkin tidak lagi memerlukan penyerang sayap kanan atau pemain lini depan tambahan. Warisi peninggalan Hugo Lloris, Guglielmo Vicario ganti nomor punggung di Tottenham. Setelah kepergian Hugo Lloris, nomor punggung 1 di Tottenham sempat tak bertuan. Namun pihak klub baru-baru ini telah memastikan Guglielmo Vicario sebagai pemain yang akan mengenakan nomor punggung tersebut. Vicario telah beralih dari nomor 13 sebagai apresiasi atas musim pertama yang mengesankan di London Utara. Pemain berusia 27 tahun itu dengan cepat membuktikan dirinya sebagai penerus Lloris yang telah pergi, membuat 40 penampilan di semua kompetisi. Ternyata ini alasan Erik ten Hag tak jadi dipecat Manchester United. Kabar soal potensi pemecatan Erik ten Hag sempat memanas selepas musim 2023-2024. Fakta justru berkata berbeda. Ten Hag dipertahankan oleh Manchester United. Direktur olahraga Manchester United Dan Ashworth mengungkapkan alasan mengapa sang nakoda dipertahankan di Old Trafford. Ini merupakan bukti keyakinan kuat kami kepada dia sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa dan sebagai mitra yang kami inginkan untuk terus bekerja membawa tim kembali ke tempat seharusnya, tutur Ashworth. Anthony Gordon disarankan tolak Liverpool dan bertahan di Newcastle. Anthony Gordon telah menjadi sorotan utama musim panas ini setelah mencatatkan performa impresif di Newcastle United. Liverpool sempat dikabarkan akan merekrut Gordon. Mantan penyerang Manchester United Louis Saha menyarankan agar Gordon tetap bertahan di St. James Park. Saha menambahkan bahwa bertahan bersama The Magpies akan membantu Gordon menjaga reputasinya dan memberikan stabilitas dalam pengembangan karirnya. Jakub Kiwior hanya tertarik merapat ke Inter, bukan Bolonya. Bek Arsenal Jakub Kiwior telah menolak kepindahannya ke Bolonya, namun akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Inter Milan pada musim panas ini. Nerazzurri sedang mencari bek kiri untuk mendukung Alessandro Bastoni setelah kehilangan Juan Cabal ke Juventus. Masalah besarnya adalah Inter hampir pasti hanya bisa mendatangkan Kiwior dengan status pinjaman. Transfer Victor Osimhen ke PSG bakal ditentukan pekan ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pekan ini bisa menjadi penentu dalam kepindahan striker bintang Napoli Victor Osimhen ke Paris Saint-Germain. Roberto Calenda, agen yang mewakili Osimhen, dilaporkan berada di Paris untuk melanjutkan proses negosiasi dengan PSG yang kabarnya ingin menyertakan salah satu pemain mereka dalam kesepakatan dengan format seorang pemain plus uang tunai. Masa depan Alessandro Florenzi di AC Milan menggantung. Situasi Alessandro Florenzi di AC Milan tengah tak menentu, sebab manajemen Rossoneri belum punya sikap pasti terkait masa depan bek kanan berusia 33 tahun tersebut. Klub tadinya ingin melepas mantan pemain AS Roma itu dan mendatangkan Emerson Royal. Namun negosiasi untuk mendatangkan Emerson menemui jalan buntu.
Calcio Mercato juga menambahkan bila memang tidak ada klub yang berani mengajukan tawaran untuk Florenzi, maka sang bek akan tetap masuk dalam skuad pelatih Paulo Fonseca. Real Madrid tertarik pada Mats Hummels. Musim panas ini Mats Hummels resmi menyandang status sebagai pemain free agent. Meski Hummels kini telah berusia 35 tahun, performanya di atas lapangan masih cukup menjanjikan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Real Madrid tertarik untuk merekrut Hummels. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu kebetulan memang perlu mendatangkan satu bek baru, menyusul kepergian Nacho Fernandes yang habis kontrak pada tanggal 30 Juni kemarin. Masuk timnas Spanyol Olimpiade, wonderkid Barcelona langsung targetkan emas. Wonderkid Barcelona, Fermin Lopez masuk dalam skuad timnas Spanyol yang mentas di Olimpiade Paris 2024. Ia sebelumnya juga sempat mentas di skuad yang menangkan Euro 2024. Pasca dipanggil, ia langsung menargetkan emas di ajang multi olahraga tersebut. Lopez masuk dalam skuad Olimpiade bersama rekan setimnya Pau Curbasi. Spanyol memang difavoritkan menjadi calon juara di ajang tersebut. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.